Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Anita Primastiwi, Sarjana Ekonomi, Magister Sosiologi, selaku DPL Padepokan 92 yang saya hormati. Bapak Adia Adi Prabowo, SE, MACC, AK, CA, selaku dosen Fakultas Ekonomi UST. Yang saya hormati Bapak Dwi Susanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen Pendidikan Seni Rupa UST. Dan yang saya cintai teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Seminar online kali ini mengusung tema memanfaatkan bahan lokal untuk pembuatan tempat jimpitan. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Muhammad Rizky Adi Saputra selaku MC pada sore hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga pemutaran video proker unggulan dari KKN Padepokan 92, dan yang keempat penutup. Setelah acara yang pertama yaitu sambutan, mari kita langsung ke acara kedua yaitu pemaparan materi dari para narasumber kita. Waktu dan tempat saya Tips membuat tempat jimpitan dengan memanfaatkan barang bekas. Dwi Susanto, Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa. Kondisi tempat jimpitan yang ada di masyarakat memiliki berbagai macam-macam bahan yang biasa digunakan, seperti tempat botol minuman ringan yang sudah tidak terpakai lalu dipotong separuh lalu ditempelkan di dinding menggunakan paku. Wadah jimpitan juga bisa berupa botol bekas bedak atau seperti di gambar ini menggunakan tempat rokok bekas yang ditalikan menggunakan kawat. Dan selanjutnya ini bisa menggunakan botol barang bekas juga, tapi hasilnya kurang baik. Wadah jimpitan juga bisa menggunakan ember seperti di gambar. Tips membuat tempat jimpitan dengan memanfaatkan barang bekas. 1. Tempat jimpitan mudah dijangkau dan tidak menyulitkan ketika warga mengisi maupun bagi petugas yang mengambilnya. 2. Bentuk simpel dan tidak rumit. 3. Unik, menarik saat dipasang di dinding rumah. 4. Tidak memperburuk kesan estetika rumah. 5. Bahan yang digunakan ramah lingkungan. 6. Awet dan tidak mudah rusak. 7. Efektif dan efisien. Wadah jimpitan juga bisa dibuat menggunakan bahan alami seperti batok kelapa. Seperti pada contoh di gambar, wadah jimpitan juga bisa juga bernilai jual. Bisa dikreasikan seperti pada gambar itu, dibuat seperti monyet, ataupun juga wadah jimpitan bisa dikreasikan seperti pada gambar. Bisa diberi nomor rumah ataupun nomor kafling. Wadah jimpitan juga bisa dibuat seperti pada gambar itu, menyerupai keranjang.
Keranjangnya bentuknya unik, jadi bisa bernilai jual yang tinggi. Yang selanjutnya, pada jimpitan yang selanjutnya ini berupa berbentuk rumah, jadi kesannya bisa untuk sebagai penghias rumah agar tidak mengurangi estetika dari rumah yang dihuni. Adapun juga ini berbentuk rumah tapi memanjang, jadi bisa menjadi tempat untuk buku kertas rekap untuk jimpitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, salam dan bahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dwi yang sudah menyampaikan materinya. Kemudian di sini saya Anita Primastiwi akan menyampaikan materi mengenai manfaat pencatatan uang jimpitan. Kemudian selanjutnya mengenai arti kata jimpitan. Dalam KBBI sendiri, jimpitan adalah hasil menjimpit atau jumputan. Kemudian merupakan sumbangan berupa beras sejimpit yang dikumpulkan secara beramai-ramai. Dalam perkembangannya sekarang berupa uang. Kemudian dari kegiatan menjimpit tersebut tentunya diperlukan yang namanya pencatatan dan pembukuan. Nah, menurut KBBI sendiri, mencatat merupakan kegiatan menuliskan sesuatu untuk peringatan yang ditulis dalam buku catatan. Kemudian memasukkan ke dalam buku sebagai daftar atau mendaftar. Contohnya seperti mencatat semua pengeluarannya tentang uang belanja, mencatat barang inventaris, dan mencatat uang atau kas masuk. Kemudian pengertian dari pembukuan sendiri itu merupakan pencatatan dalam buku. Kemudian pencatatan di dalam akuntansi sendiri merupakan salah satu bagian dari akuntansi. Nah, akuntansi sendiri merupakan bahasa bisnis, yaitu alat untuk mengkomunikasikan substansi ekonomi yang berupa kas masuk berupa uang jimpitan yang terkait dengan sebuah entitas, meliputi RT atau RW kepada para pemangku kepentingan seperti warga atau perangkat dusun yang menggunakan laporan keuangan sebagai sumber informasi utama dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu terkait dengan penggunaan uang jimpitan tersebut. Kemudian dengan dilakukannya pencatatan uang jimpitan tersebut, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa terjawab dengan adanya pencatatan uang jimpitan tersebut. Seperti pertanyaan siapa saja yang sudah membayarkan uang jimpitan, kemudian siapa saja yang masih kurang untuk membayar jimpitan tersebut, kemudian uang jimpitan sudah terkumpul berapa, kemudian uang jimpitan telah digunakan oleh siapa saja, dan uang jimpitan masih sisa berapa atau saldo akhir dari uang jimpitan yang telah terkumpul. Kemudian juga ada banyak sekali pertanyaan yang terjawab dengan adanya pencatatan uang jimpitan tersebut. Lalu mengenai manfaat atau pentingnya pencatatan uang jimpitan, yang pertama adanya pertanggungjawaban dari pihak RT ataupun RW selaku panitia yang mengumpulkan uang jimpitan. Kemudian yang kedua adanya keterbukaan atau transparansi dari pihak panitia dan warga yang mengumpulkan uang jimpitan tersebut, dan adanya transparansi mengenai uang tersebut digunakan untuk apa dan sudah terkumpul berapa. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Adya Adi Prabowo. Sekian dari saya, salam. Ya, terima kasih kepada Ibu Anita. Untuk materi selanjutnya yang akan saya bacakan adalah pembinaan ketua rukun tetangga RT. Selanjutnya, ketentuan umum. RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat. 2. RT ditetapkan oleh desa. 3. Masa bakti RT 5 tahun. 4.
Pembentukan panitia pemilihan ketua RT dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum masa jabatan berakhir. Selanjutnya, tujuan adanya RT di desa adalah meningkatkan swadaya dan kegotong royongan masyarakat setempat. 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga masyarakat. 3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, hak RT. 1. Mengikuti setiap proses perencanaan pembangunan di desa. 2. Memperoleh bantuan operasional dan anggaran desa. 3. Mengajukan usulan perencanaan dalam rapat atau musyawarah. 4. Melaksanakan program pembangunan sesuai bidangnya. 5. Melakukan evaluasi terhadap program pembangunan sesuai bidangnya. Selanjutnya, kewajiban RT. 1. Menyerap aspirasi masyarakat. 2. Mengikuti rapat atau musyawarah. 3. Mengawal aspirasi dan usulan perencanaan dari masyarakat. 4. Menggali partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. 5. Memberdayakan masyarakat melalui program dan kegiatan sesuai bidangnya. Selanjutnya, catatan. Apabila jumlah penduduk dan luasan di suatu desa tidak memenuhi persyaratan dalam pembentukan RT, maka RT tersebut dapat dihapus dan digabung dengan RT terdekat. 2. Apabila jumlah penduduk dan luasan di suatu desa bertambah, maka dapat dilakukan pemekaran. 3. Penggabungan, pemekaran, dan perubahan merupakan hasil musyawarah. 4. Hasil musyawarah mendapat pengesahan camat atas nama bupati. 5. Rukun tetangga atau RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Selanjutnya, instrumen administrasi RT adalah buku administrasi atau buku register. 2. Surat. 3. Stempel. 4. Papan nama. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Izinkan saya sebagai moderator untuk sedikit menyampaikan closing statement dari materi yang telah disampaikan. Jadi, jimpitan adalah suatu kegiatan iuran sukarela yang dilakukan oleh warga, kemudian dikumpulkan oleh petugas yang tujuannya disesuaikan dengan kebutuhan dari desa tersebut. Kemudian, adapun tempat jimpitan yang sangat banyak sekali macamnya dan banyak sekali kreativitas yang bisa diterapkan. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, moderator. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.